Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, kesimpulan para ulama bahwa gua tersebut menghadap ke utara. Kenapa? Karena idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ketika matahari terbit, maka matahari itu menyinari mereka dari sebelah kanan. Wa idza gharabat, dan ketika matahari tenggelam itu, maka sinar menyinari mereka dari arah kiri. Berarti mereka sedikit mendapatkan sinar matahari. Ya. Dengan keterangan ini disimpulkan bahwa gua tersebut menghadap ke utara. Ya. Kemudian may yahdihillahu fahuwal muhtad. Orang yang dapat hidayah adalah orang yang dapat diberi hidayah oleh Allah. Jadi ibu jangan salah faham. Orang yang dapat hidayah adalah yang jujur, yang amanah, yang berbakti kepada orang tua, yang dermawan, yang baik hati. Tidak. Orang yang mendapatkan hidayah adalah karena diberi hidayah oleh Allah. Berapa banyak orang yang jujur, amanah, baik hati, dermawan, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Entah berapa juta, berapa miliar orang jujur, amanah, baik hati, dermawan, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah. Tidak beriman. Ya. Orang yang tidak beriman, namanya apa, Bu? Orang yang tidak beriman, namanya apa, Bu? Iya, kafir. Orang kafir tidak akan masuk surga. Berarti kekal di neraka selama-lamanya. Bisa juga kata Allah, orang kafir itu masuk surga kalau sudah ada apa? Ingat kemarin? Bisa, orang kafir masuk surga bisa kalau sudah ada unta. Kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Hatta yajal jamalu fi sammil khiyat. Kalau sudah ada unta bisa masuk lubang jarum, nah orang kafir bisa masuk surga. Berarti mustahil enggak? Mustahil. Kan mustahil unta segede itu, lubang jarum sekecil itu. Mustahil. Ya. Siapa orang kafir? Nah, ini banyak yang salah nih. Siapa orang kafir? Iya. Ya kalau tidak beriman agak kurang jelas. Ya. Yang jelas apa? Tunjuk aja tunjuk, tapi bukan orangnya ya. Agamanya, kelompoknya. Orang kafir adalah orang kafir adalah semua orang yang
So nggak bisa jawab. Orang kafir adalah semua orang yang yang tidak beragama Islam. Jadi orang Hindu kafir bukan, Bu? Kafir. Orang Buddha kafir. Yahudi, Nasrani kafir. Ya. Hampir semua agama, bukan hampir semua kali ya. Semua agama punya istilah sendiri untuk orang-orang di luar agama mereka. Saya pernah dengar orang Hindu itu punya istilah untuk kita-kita yang bukan orang Hindu. Saya lupa apa istilahnya. Orang Buddha punya istilah untuk orang-orang yang bukan Buddha. Yang Ibu sering dengar orang-orang Kristen, Nasara. Orang Nasara mengistilahkan orang-orang di luar Nasrani apa? Iya, domba-domba yang sesat. Jadi kita semua ini domba-domba, kata mereka. Domba sesat lagi. Kan jelek banget itu. Ya kita nggak marah. Ya biarin aja urusan mereka. Kita dibilang apa kek? Nah, sementara kita punya istilah sendiri. Untuk orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, kita Islam punya istilah apa? Kafir. Nah sekarang kafir itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Kafir itu bahasa Indonesia apa bahasa Islam? Bahasa Islam, bahasa Arab. Bahasa Islam kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Maka nggak pantas kalau mereka marah dibilang kafir. Orang kafir itu bahasa Islam kok. Kafir itu istilah Islam. Gitu. Untuk siapa? Untuk siapapun yang non-Muslim itu namanya kafir. Ya mereka nggak boleh marah. Mestinya mereka nggak tahu kafir itu apa sih. Gitu. Pak Ustadz tadi nyebut-nyebut kafir. Kafir apaan sih? Ya kafir itu yang tidak Islam. Gitu. Yang tidak Islam namanya kafir. Oh berarti saya ini kafir? Iya. Oh ya deh saya kafir aja lah daripada saya Islam. Kan gitu. Dan mereka nggak mau masuk Islam kan? Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen nggak mau masuk Islam. Mendingan saya kafir daripada saya masuk Islam. Kan begitu. Ya kan? Pokoknya kalau nggak masuk Islam namanya kafir. Gitu. Jadi bagi mereka kafir itu ya bagus, orang nggak Islam kok. Kalau Islam kan jelek. Gitu. Kalau menurut mereka Islam itu benar, baik, ya mereka akan masuk Islam. Kan begitu kan? Ya semua agama kan begitu. Ketika seseorang berkeyakinan Hindu, tentu dia yakin di luar Hindu itu sesat, batil. Begitu pula ketika orang Buddha, dia memeluk agama Buddha, tentu di luar Buddha kafir, di luar Buddha salah. Ya. Nah, mosok kita nggak boleh meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar, di luar Islam salah. Kata siapa? Kata Al-Quran. Inna dina indallahil Islam, agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia menjadi orang yang rugi nanti di akhirat. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk beragama Islam dengan sebenarnya tidak boleh ragu. Kalau ragu agama Islam itu benar, maka dia akan menjadi kafir. Ya. Dengan demikian, kita harus tahu kafir itu apa. Ya, dan sekali lagi semua orang kafir menurut keyakinan kita ya akan kekal di neraka sampai ada unta masuk lubang jarum. Ya, kita lanjut 18. Wa tahsabuhum ayqadha
engkau mengira bahwa mereka itu terbangun. Ya. Jadi seandainya engkau wahai Muhammad melihat saat mereka tertidur, 7 pemuda itu tertidur bersama anjingnya, engkau akan mengira bahwa mereka itu terbangun. Kenapa? Wahum rukudun, padahal mereka tertidur. Tapi watahsabuhum aiqadha, tapi jika engkau ada di sana melihat mereka, tentu engkau akan beranggapan mereka terbangun. Kenapa? Kenapa? Dijelaskan. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Karena kami bolak-balikkan, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke kiri, entah berapa jam sekali. Ya sama kalau kita tidurlah. Seingat kita tidur miring ke kanan, berbantalkan tangan kanan. Begitu bangun, madep ke kiri, tidak berbantalkan tangan. Ya, apalagi anak-anak begitu bangun, di lantai depan pintu kamar mandi, ya namanya orang tidur. Ya, tidur dibulak-balikkan oleh Allah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, tapi masih tidur. Dan itu terjadi selama 300 tahun lebih. Enggak, apa istilahnya? Enggak mendusin. Ya, betul-betul terlelap. Kalau kita tidur semalaman saja 6 jam, 5 jam, biasanya hampir dipastikan ada terbangunnya, ada mendusinnya. Dan sunnah bagi kita ketika kita terbangun mendusin, meludah ke kiri, meludah tipis ke kiri. Kalau kita terbangun gara-gara mimpi buruk, mimpi tenggelam, mimpi terbakar, mimpi dibunuh orang, mimpi membunuh orang, pokoknya mimpi buruk. Ya. Mimpi buruk sama dengan keburukan terjaga. Ya. Membunuh kan buruk, dibunuh buruk, berbohong buruk, berzina buruk, berjudi buruk. Maka ketika kita mimpi, itu mimpi buruk. Ketika kita mimpi buruk, pasti dari setan. Masih ingat 3 macam mimpi ya? Salah satu mimpi dari setan. Ketika kita terbangun, kita disunahkan meludah tipis ke arah kiri. Sambil mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 3 macam ta'awud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik lagi ambil air wudhu. Kemudian salat malam. Salat malam ada berapa? Salat malam ada berapa? Ada 2. Apa dan apa? Tahajud dan witir. Ya. Jika dijumlahkan maksimal 11. Bolehkah kurang dari 11? Boleh. Bolehkah lebih dari 11? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ibadah
melebihi Nabi, pasti. Ibadah melebihi Nabi, pasti. Pasti salah, pasti bid'ah. Ya, seperti baca subhanallah, subhanallah 34 kali, bid'ah. Salat subuh 3 rakaat, salat isya 5 rakaat, bid'ah. Puasa Ramadan 32 hari, bid'ah. Melempar jumroh 8 kali, bid'ah. Tawaf sa'i 9 kali, bid'ah. Ya, pokoknya melebihi dari contoh Nabi adalah bid'ah. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Sementara anjing mereka, anjing salah satu dari mereka. Jadi bukan milik bersama. Jadi di antara 7 pemuda itu, salah satunya punya anjing. Diriwayatkan bahwa dia tukang masak. Atau anak dari tukang masak di istana. Kan ini masih muda semua, remaja ya, belia. Dia punya anjing. Nah biasa anjing itu kan setia dengan tuannya. Kemana tuannya pergi diikuti. Ini bukan hal yang baru. Dan tidak perlu latihan khusus. Ya. Anjing diberi keistimewaan oleh Allah untuk setia kepada tuannya. Beda dengan kucing, ayam, sapi, kerbau, kambing, ya. Harus dengan latihan khusus dan itu sulit sekali. Kebanyakan gagal. Adapun anjing tidak. Ya, mudah. Tentu Allah yang memberi keistimewaan itu. Dan ini ujian bagi kita kaum muslimin. Karena memang tidak boleh memelihara anjing, tapi bukan anjing pemburu, anjing penjaga. Artinya untuk bersenang-senang di rumah kita. Tidak ada keperluan. Rasulullah mengancam orang yang tidak punya keperluan tapi memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang 1. Setiap hari pahalanya berkurang 1 kirot. 1 kirot. 1 kirot sebesar apa, Bu? Gunung Uhud. Sama ketika kita menyolati mayat, sekali menyolati mayat, pahalanya 1 kirot. Kalau mengantarkan ke jenazah, tambah 1 kirot lagi. Adapun memelihara anjing, dan anjing itu tidak ada gunanya, cuman buat senang-senang, bukan anjing penjaga, bukan anjing pemburu, maka setiap hari pahala kita berkurang 1 kirot. Ya. Apakah syariat ini sudah ada hari itu? Kita tidak tahu. Mungkin belum ada. Ya. Kan ada beberapa perbedaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Isa, fikihnya Nabi Muhammad dengan fikihnya Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Waktu itu pernah kita bahas fikihnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim. Barang siapa yang mencuri, lalu dia ketahuan, maka dia harus maka si pencuri ini harus jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang yang hartanya dia curi. Maka syariat Nabi Ibrahim ini dipakai oleh Nabi Yusuf, cicitnya ya, anaknya cicit. Dipakai oleh Nabi Yusuf sebagai cara supaya adiknya itu, adik seayah seibu, Bunyamin, tetap tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf.
Ya. Maka dibikinlah tipu daya seolah Bunyamin mencuri. Padahal tidak. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Sementara anjing mereka itu membentangkan kedua kaki depan. Kalau istilah kita tangan. Ya. Nabi menyebut tangan unta, bukan kaki depan. Ya. Maka Nabi mengatakan, jika kalian turun sujud, jangan seperti unta. Ya. Kita tahu, unta kalau turun sujud, kalau menderum ya, mendekem, apanya dulu? Ya. Kalau tangannya dulu, maka kita jangan ikut-ikutan. Karena Nabi melarang, jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Ya. Maka dikatakan di sini dhira'. Dhira' kan hasta ya. Ini shiber, ini dhira'. Itu dibentangkan ke depan. Ya, anjing tidur kan kita tahu. Bagaimana anjing tidur seperti itu. Ya. Bil wasid, di depan pintu gua. Sifat anjing itu memang menjaga tuannya. Karena tuannya sedang tidur di dalam gua, ini si anjing berinisiatif menjaga di depan pintu gua. Agar kalau ada ular misalnya, binatang berbisa misalnya, orang jahat mau masuk misalnya, dihalau oleh anjing. Anjing itu siap mati demi menjaga keselamatan tuannya. Ya. Dan kita tidak tahu kenapa Allah mengharamkan kita memelihara anjing. Padahal kan manfaatnya besar sekali. Dan asyik ya, bisa disuruh, bisa dilatih, bisa tahu anggota keluarga kita, ini orang baru. Kita nggak tahu kenapa Allah melarang kita memelihara anjing, sementara bukan anjing penjaga, bukan anjing pemburu. Cukup bagi kita, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asayna. Itu Yahudi Bani Israel. Kaum muslimin, ciri khas kaum muslimin diawali oleh para sahabat, sami'na wa ata'na. Law ittala'ta alaihim, seandainya engkau ya Muhammad melihat mereka, seandainya ya, lawallaita minhum firara, pasti engkau akan lari. Pasti engkau akan lari. Ya bayangkan orang tidur ratusan tahun. Taruhlah baru dapat 100 tahun. Tidur 100 tahun. Ya. Kan yang diistimewakan oleh Allah cuman tidak makan, tidak minum, tapi hidup dalam keadaan tidur selama 300 tahun. Cuman itu. Adapun kukunya, rambutnya, kumisnya, jenggotnya, dipelihara apa tidak oleh Allah? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Jadi ini kembali kepada fitrah manusia. Namanya manusia bertahun-tahun nggak cukur, bertahun-tahun nggak motong jenggot. Jenggot kan sunahnya dipotong segenggam, gitu. Kumis sunahnya dirapikan, jangan terlalu panjang, jangan melebihi bibir. Dikerok habis juga tidak boleh, bid'ah kata Imam Malik.
Jadi dirapikan, jenggot dipanjangkan segenggam. Oh, itu ya kita tahu sendirilah. Baru sebulan nggak gunting kuku, udah panjang. Apalagi setahun, apalagi 10 tahun, apalagi ini ratusan tahun. Kayak apa kukunya, kayak apa kumisnya, kayak apa jenggotnya, kayak apa rambutnya. Dibiarkan oleh Allah. Yang tidak dibiarkan oleh Allah adalah tidak makan, tidak minum, tapi hidup. Hanya itu. Di luar itu, maka terjadi biasa. Seperti manusia biasa. Ya, apa enggak mengerikan itu? Maka Allah mengatakan, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Jika engkau ya Muhammad melihat saat mereka tidur, engkau pasti lari ketakutan. Wala mulita minhum ru'ba. Ru'ab itu takut, khawatir, ngeri. Menyaksikan pemandangan yang luar biasa dahsyat. Ya, beliau tidak membawakan ayat lain, cuman ayat ini. Setelah satu ayat ini, beliau membawakan beberapa riwayat. Saya bacakan. Zakara ba'du ahli al-ilmi annahum lamma daraballahu ala adhanihim bin naum lam tantabik a'yunahum. Wah, ini menarik nih. Ketika Allah menutup telinganya supaya tidak mendengar apa-apa. Biasanya kalau mendengar sesuatu kan terbangun. Allah takdirkan tujuh pemuda ini tidak dengar apa-apa. Telinganya ditutup. Gitu. Tapi matanya tidak. Ya. Matanya tidak. Sebab, atau mungkin bisa berkedip gitu ya. Sebab, kalau matanya selama 300 tahun kok merem terus, bahaya. Bahaya, sangat berbahaya. Maka itulah gunanya kita berkedip. Ibu pernah seharian tidak berkedip? Pernah nggak? Nggak usah sehari, 2 jam nggak berkedip. Bisa? Nggak bisa. Setengah jam dah. Atau 5 menit dah. Ya, nggak bakalan bisa. Pasti mundorot. Ya minimal keluar air mata. Gitu ya. Itu gunanya berkedip. Itu luar biasa. Nikmat Allah itu luar biasa. Ya. Ada saudara kita tidak bisa berkedip, butuh puluhan juta, mungkin ratusan juta untuk berobat. Betapa nikmatnya berkedip, bisa berkedip. Dan itu sudah kita dapatkan setiap hari. Dan kita masih tidak bersyukur. Walihada qala ta'ala wa tahsabuhum aiqadha. Oleh karena itu Allah mengatakan, jika engkau ada di situ ya Muhammad, pasti engkau mengira mereka tidak tidur. Orang melek atau berkedip. Gitu. Wahum ruqud, padahal mereka tidur setidur-tidurnya pules 300 tahun lebih. Ya. Maka ngeri gitu. Kalau menyaksikan itu ngeri. Inilah karomah, ya, bukan mukjizat
ya, bukan mukjizat. Karena mukjizat itu khusus siapa, Bu? Masih ingat? Para nabi, para rasul. Ini 7 pemuda kan bukan nabi, bukan rasul. Maka bukan mukjizat. Kalau bukan mukjizat apa, Bu? Karomah. Karomah para wali. Itu ada. Kita sering mendengar seseorang atau dokter yang banyak ya, ini nggak ada harapan. Ya, kita tinggal menunggu mukjizat dari Tuhan. Betul apa salah? Tentu salah. Mukjizat hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Manusia biasa seperti kita yang bukan nabi, bukan rasul, tidak punya mukjizat, tidak dapat mukjizat. Ya, yang ada karomah. Ya. Siapa yang dapat karomah, Bu? Siapa? Iya, orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang akidahnya lurus, orang-orang yang tauhidnya benar. Ya. Maka tidak mungkin orang Khawarij, orang Rafidah, orang Jahmiyah, Jabariyah punya karomah. Tidak mungkin. Ya. Yang punya karomah itu para sahabat, para tabi'in. Akidahnya benar, tauhidnya lurus, dia saleh, dan seterusnya. Umar pernah berkhutbah di mimbar Masjid Nabawi, tiba-tiba teriak, ketika berkhutbah itu teriak, Sariyah ila hadal jabal, Sariyah ila hadal jabal. Wahai pasukan, mendekatlah ke bukit itu. Wahai pasukan, mendekatlah ke bukit itu. Nggak nyambung dengan isi khutbahnya. Kira-kira 2 bulan setelah itu, pulanglah pasukan kaum muslimin dari perang jihad di Irak. Setelah pulang, mereka bercerita. Waktu itu kami berperang melawan musuh, dan kami terdesak, kepepet. Mau kalah. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar bin Khattab. Sariyah ila hadal jabal, Sariyah ila hadal jabal. Wahai pasukan, mepetlah, mendekatlah ke bukit itu, mendekatlah ke bukit itu. Kami ikuti suara itu, walillahil ham, Allah berikan kemenangan kepada kami. Apa ini? Karomah, bukan mukjizat. Apakah seluruh sahabat dapat karomah? Jawabnya, tidak. Bisa dihitung dengan jari yang dapat karomah. Gitu. Sedangkan sahabat kan 100.000 lebih. Yang dapat karomah bisa dihitung dengan jari. Mungkin belasan, atau mungkin nggak sampai 10. Apakah yang dapat karomah pasti sahabat yang paling mulia? Jawabnya? Jawabnya, tidak. Tidak. Nah, Abu Bakar, siapa yang lebih mulia? Abu Bakar apa Umar? Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Tapi yang dapat karomah Umar. Ya. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari yang pernah dibakar dan tidak mempan. Ya. Ada yang kudanya bisa berjalan di atas air. Padahal derajatnya jauh di bawah Abu Bakar. Jauh di bawah Utsman. Maka orang yang mendapat karomah tidak otomatis dia paling mulia. Gitu ya. Bahwa dia orang soleh, orang baik, orang jujur, akidahnya benar, tauhidnya lurus. Betul. Tapi pasti dia paling mulia, paling alim, belum tentu. Ya. Ya, mukjizat saja lah. Kan anak kecil, anak-anak kita sering ngomong ya, dengan kedangkalan akalnya, namanya anak kecil, mungkin SD atau SMP. Ya.
Mana lebih hebat mukjizatnya Rasulullah apa Nabi Sulaiman? Anak SMP atau mungkin SMA jawabnya, mana yang lebih hebat mukjizatnya Rasulullah apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Tentu Nabi Sulaiman. Bisa bicara dengan binatang, ya, bisa memerintahkan seseorang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam hitungan detik, bukan detik, kurang dari sedetik. Qabla an tartadda basar. Ya. Lebih cepat dari kedipan mata. Mungkin nggak sampai setengah detik. Ya, mana lebih hebat? Gitu ya. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Mana Nabi Muhammad? Nggak ada riwayat punya tongkat bisa membelah lautan. Nah, maka jangan kita menyimpulkan bahwa semakin hebat mukjizat karomah, berarti dia paling mulia. Tidak. Tidak. Insya Allah ibu tahu, karena ibu bukan anak kecil ya, mukjizat terbesar di muka bumi ini apa? Mukjizat terbesar di muka bumi ini apa? Al-Quran. Ya kan? Kita faham, ibu faham. Akalnya sudah sempurna insya Allah. Anak kecil nggak faham. Anak SD, anak SMP, apa sih? Mukjizat terbesar kok Al-Quran. Al-Quran bisa apa sih? Ya, akal mereka belum sampai. Alhamdulillah kita bisa mikir, ya gimana nggak terbesar? Dengan Al-Quran ada orang yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Gara-gara Al-Quran ada orang yang disiksa di neraka selama-lamanya. Gara-gara dia menentang Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran. Ya, mukjizat terbesar di muka bumi, Al-Quran. Wa kana julusuhu kharijal bab. Si anjing ini sengaja duduk dan tidur di luar pintu. Itu. Li'annal malaikata la tadkhulu baitan fihi qalbun wala suratun. Karena ada riwayat mengatakan bahwa malaikat tidak mau, malaikat rahmat ya, bukan malaikat azab, bukan malaikat pencabut nyawa. Ini malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya, ada patungnya, ada gambarnya, gambar manusia dan hewan. Pernah satu ketika Rasulullah menunggu-nunggu kedatangan Jibril. Karena memang Jibril sudah janji. Nanti aku akan datang lagi ke sini ya Muhammad hari anu. Ba'da zuhur misalnya ya. Cuman enggak disebut. Nabi nunggu kedatangan makhluk yang sangat beliau cintai. Jibril. Utusan Allah. Kalau istilah kita ya, semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, nggak datang-datang. 10 menit, 1/4 jam, nggak datang-datang. Maka Nabi tidak curiga dengan Jibril. Nabi curiga dengan rumah beliau. Ini pelajaran bagi kita ya. Kalau kita berhadapan dengan dalil, berhadapan dengan ayat, dengan hadis, lalu kita curiga, wah, jangan-jangan salah nih ayat. Jangan-jangan hadis salah nih, hadis sahih ini. Kok tidak sesuai kenyataan? Maka curigailah akal kita.
curigailah logika kita. Jangan mencurigai ayat hadis. Ini Nabi mencontohkan. Beliau mengatakan tidak mungkin utusan Allah yaitu Jibril ingkar janji. Nggak mungkin. Nggak mungkin makhluk semulia Jibril ingkar janji. Kan sudah janji mau datang hari itu saat sekian. Kok aku tunggu berapa lama nggak datang? Bukan Jibrilnya yang salah. Rumah ini ada yang salah. Ya. Lalu Nabi memerintahkan isi rumah itu untuk nyari-nyari. Ada apa di rumah ini? Ternyata ada apa, Bu? Ternyata di bawah tempat tidur beliau ada apa? Ada anjing. Ada anjing kecil. Ada anjing kecil. Rupanya ini yang menyebabkan Jibril nggak mau masuk rumah ini. Lalu segera beliau perintahkan untuk mengeluarkan anjing tersebut. Nggak lama Jibril datang. Jibril datang sebelum menyampaikan maksudnya atau wahyu. Jibril mengatakan, kunna al-malaika la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya, ada surahnya, ada gambarnya. Patung apalagi. Gambar saja Jibril nggak mau masuk, malaikat nggak mau masuk, apalagi patung. Patung lebih dahsyat dari gambar. Kalau gambar kan apa istilahnya? Mendatar ya, 2 dimensi. Kalau patung kan ada wujudnya 3 dimensi. Ada tambahan wala junubun wala kafirun. Cuman tambahan ini menjadi pembahasan para ulama. Ya. Kami tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, ada gambarnya, ada patungnya, ada orang kafirnya, ada orang sedang junub. Tapi sekali lagi tentang tambahan ini menjadi pembahasan. Artinya terjadi ikhtilaf. Adapun tentang anjing dan gambar atau patung, ini tidak ada pembahasan. Ya. Betul-betul sahih dalilnya. Iya. Patung, gambar, anjing, junub, kafir. Maksudnya orang kafir. Wa syamalat kalbahum barakatuhum. Anjing ini ternyata ikut mendapatkan berkah dari kesolehan tujuh pemuda itu. 7 kesolehan, kebaikan, keberkahan 7 pemuda itu merembet ke anjing. Ya. Walaupun anjing makhluk yang ya kita tahulah ya, najis, nggak boleh kita pelihara, dan seterusnya. Tapi ketika dia dimiliki dan dekat dengan orang saleh, maka ikut mendapatkan keberkahan. Ya, minimal disebut namanya. Disebut kisahnya dalam Al-Quran. Ya. Walaupun banyak riwayat dhaif. Misalnya nanti si anjing ini akan ikut masuk surga sama dengan untanya Nabi Soleh,
sama dengan ikannya Nabi Yunus yang pernah menelan Nabi Yunus, dan seterusnya, ini riwayat tidak sahih. Karena yang akan masuk surga hanya manusia. Tidak ada hewan yang akan masuk surga. Bahwa di surga ada hewan untuk kesenangan manusia, betul. Tapi bukan hewan yang ada di dunia ini. Bukan hewan yang pernah ada di dunia ini. Mungkin ibu masih ingat bahwa hewan-hewan itu, terutama binatang buas, nanti di akhirat, di padang mahsyar akan dihidupkan lagi. Tapi cuman beberapa saat. Entah berapa hari, entah berapa bulan ya. Untuk diapakan? Masih ingat? Untuk dibalas. Untuk dibalas. Siapa yang membalas? Sesama mereka. Anjing dibalas oleh anjing, buaya dibalas oleh buaya, kucing dibalas oleh kucing, harimau dibalas oleh harimau. Sampai kata Nabi, kambing yang bertanduk, yang dulu pernah mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Mentang-mentang dia bertanduk, dia terjang, dia serang kambing lain yang tidak bertanduk. Berarti kan dolim. Nanti di akhirat akan dibalas. Kenapa? Karena Allah paling benci dengan kedoliman. Jangankan kita manusia, hewan yang dolim saja akan dibalas. Saling membalas tuh. Diayatkan ada wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Untuk apa? Untuk saling membalas. Yang dizolimi, membalas yang mendolimi. Entah ini terjadi berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, udah selesai semua, yang mendolimi sudah dibalas oleh yang dizolimi, selesai, maka semuanya oleh Allah dirubah jadi tanah, debu. Ya. Detik itulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya, alangkah senangnya kalau aku juga jadi debu seperti mereka. Sementara tidak. Orang kafir tetap akan menjadi orang dan sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'asabahu ma asabahum minan naumi ala tilkal hal. Allah takdirkan si anjing ini sama dengan 7 pemuda itu. Sama-sama tidur selama 300 tahun lebih. Wa hadza faidatun sahihatul akhyar. Ini manfaat faedah dari dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang baik, dekat dengan orang yang akidahnya benar. Jangankan manusia, anjing saja mendapatkan kebaikannya. Walaupun tentu cuma di dunia. Maka kalau ibu punya teman atau saudara atau tetangga kok bagus, soleh, taat, amanah, baik, akidahnya lurus, akrabi, dekati. Otomatis ibu jangan dekat-dekat dengan orang yang akidahnya rusak. Mengatakan bahwa kita yang masih hidup ini selain dibantu oleh Allah, juga kadang-kadang dibantu oleh orang-orang yang sudah mati.
Rusak nggak akidah begini? Rusak serusak-rusaknya. Terancam kafir, jangan dekati. Jangan dekati. Kecuali ibu yakin bisa merubah mereka, mendakwai dia. Kalau nggak yakin, jangan. Ya. Atau pembohong, penipu. Kalau ibu tahu, jangan dekat-dekat. Dekatilah orang-orang baik. فَإِنَّهُ صَارَ لِهَذَا الْكَلْبِ ذِكْرٌ وَخَبَرٌ وَشَأْنٌ. Maka jadilah anjing ini disebut-sebut. Entah berapa ribu ulama yang menyebut-nyebut anjing ini. Kita sekarang sedang menyebut-nyebut si anjing ini. Menyebut dengan kebaikan tentunya. Kenapa? Karena dia dekat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka alangkah bahagianya kalau kita dekat dengan orang baik, soleh, berilmu, akidahnya baik, dan seterusnya. Nah ini tadi ya. Wakila kana kalba tabbaqil malik. Ada yang mengatakan bahwa anjing tersebut milik salah satu juru masak yang ada di istana. Wa kana qad wafaqahum 'ala ad-dini, dan yang punya anjing ini salah satu di antara 7 itu. Artinya yang satu akidah bertauhid sama. Mungkin satu negeri cuma 7 itu, mungkin ya. Ya, bayangkan satu negeri yang imannya benar cuma 7 pemuda. Karena memang orang pilihan, orang baik, orang bertauhid itu banyak apa sedikit, Bu? Sedikit. Ibu masih ingat setiap 1000 orang yang masuk neraka berapa? 999. Yang masuk surga cuma 1. Pernah satu ketika ada orang yang beriman di muka bumi ya, bukan di satu kota. Di muka bumi, cuma 2. Maksudnya iman yang benar. Siapa, Bu? Selebihnya kafir semua. Yang beriman sesuai dengan kehendak Allah cuma 2. Siapa? Ibrahim dan Sarah, istrinya. Ini belum ketemu Hajar, ya. Otomatis belum ada Ishak, Yakub dan seterusnya. Ya. Mana dalil? Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Sarah, sepertinya pengantin baru ini ya, masih muda dua-duanya. Sebentar lagi mau berhadapan dengan raja yang sangat dolim. Nah, Ibrahim mengatakan, nanti kalau dia bertanya kepada engkau ini siapanya aku? Jawab saja, saudara. Maksudnya, saudara sesama muslim. Karena yang muslim, yang beriman di muka bumi hari ini, cuman aku dan engkau. Engkau dan aku. Tentu Nabi Ibrahim berbicara tidak asal-asalan. Tentu Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah bahwa tidak ada yang beriman sekarang ini kecuali aku dan engkau. Ya. Ini terulang ketika Rasulullah Muhammad SAW umur belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan menjelang 40 tahun. Tidak ada yang beriman di muka bumi kecuali beberapa. Di antaranya Waraqah bin Naufal, kemudian Zaid bin Amr bin Nufail, mungkin 1 lagi atau 2 lagi. Selebihnya kafir semua. Maka disebut zaman
jahiliyah. Tapi masih mending. Nanti, entah tahun berapa, apa 3.000 sekian, apa tahun 4.000 sekian, di muka bumi ini, nggak ada yang beriman. Jangankan beriman, orang mengatakan, Allah, nggak ada. Kalau zaman Abu Jahal, Abu Lahab kan banyak. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, itu keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi caranya yang salah. Allah tidak mau terima disembah dengan cara yang salah. Ya sama, kita menyembah Allah, sholat subuh 3 rakaat. Kita menyembah Allah, sholat maghrib 4 rakaat. Kita menyembah Allah, qiyamul lail lebih dari 11. Kita menyembah Allah, sholat tahiyatul masjid 1 rakaat. Diterima enggak? Diterima enggak? Ya enggak. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah, tapi caranya salah. Allah enggak terima. Karena syarat diterimanya ibadah bukan 1, tapi syarat diterimanya ibadah bukan 1, tapi 2. Syarat diterimanya ibadah ada 2. Satu, ikhlas karena Allah. Ya, mungkin Abu Jahal ikhlas karena Allah. Tapi yang 2, caranya harus mengikuti Rasulullah. Caranya harus benar. Benar itu mengikuti Rasulullah. Ya Abu Jahal, Abu Lahab boro-boro menyembah Allah dengan cara mengikuti Rasulullah. Rasulullah dianggap musuh. Gitu ya. Kemudian nama-nama ya. Tapi sayang ini tidak sahih. Jadi tidak usah dihafal ya. Ada nama kambing yang akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti Nabi Ismail, itu ada namanya Jarir. Kemudian burung hudhud yang sempat membantah Nabi Sulaiman, itu namanya Anqaz. Kemudian anjing tadi namanya, pernah dengar? Suka ditulis itu di rumah-rumah orang awam, ya, orang-orang tarekat sufi. Namanya Kitmir, ya. Kemudian anak sapi yang disembah oleh Bani Israel atas tipuan Samiri, itu namanya Bahmud, ya, dan seterusnya. Tapi riwayat ini maudhu, bukan dhaif lagi, maudhu, palsu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Ustadz, mengenai apa tadi yang dilarang ada di dalam rumah itu, kalau foto gimana ya Ustadz? Ketika dipajang, maka kita tidak bisa membedakan ya, apakah itu gambar atau foto ya, ya sama kan, malah lebih apa ya, malah lebih jelas. Kalau gambar mungkin ya ada yang mirip, ada yang tidak. Kalau foto ya pasti mirip. Maka kalau ibu punya foto anak, suami, ayah, ibu, lebih baik disimpan di album, masukin lemari, laci,
jangan dipajang. Jangan dipajang. Tentu kita tidak mau rumah kita tidak dimasuki malaikat. Malaikat rahmat. Ya. Apalagi patung. Ustadz, kalau fotonya di HP boleh? Ya, jangan dipajang. Jangan dipajang. Oleh karena itu para ulama membolehkan foto itu kan untuk hal-hal doruri yang tidak mungkin tidak harus ada. KTP misalnya, ijazah misalnya, paspor misalnya, gitu. Maka di luar hal-hal tersebut tidak usah. Ya. Apalagi anak-anak kita masih ada, ya kan? Kemudian kita pajang foto anak-anak kita. Ini saya kira bodoh, ya. Yang ngapain ngelihat foto? Ngelihat langsung aja, bisa lari-lari, jalan-jalan, ya kan? Nah, liatin anak, ngapain ngelihat fotonya? Lihat langsungnya aja, lebih lucu, bisa bergerak. Ngapain lihat fotonya? Maka tutup aja foto itu. Kalau di handphone kan tutup, ya, atau di laci. Mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi jangan dipajang. Nah, termasuk di apa itu profil, ya, jangan. Mungkin ibu tahu ain kan? Tahu ain kan? Nah, hati-hati dengan ain. Apalagi anak ibu, cantik, ganteng, lucu, putih, ini berbahaya. Oleh karena itu, Nabi Yakub berpesan kepada 12 anaknya yang mau masuk Mesir. Ya. Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya ini, la tadkhulu min babi wahidah. La tadkhulu min babi wahid. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Kalian jangan masuk Mesir dari satu pintu. Tapi masuklah dari beberapa pintu. Artinya, kalian jangan bergerombol. Kenapa? Karena Nabi Yakub khawatir terkena ain. Kita tahu anak-anak Nabi Yakub luar biasa, tampannya, gantengnya, putih, dan seterusnya. 12 tentu menimbulkan perhatian. Kalau sampai ada orang yang punya ain, memperhatikan, takjub, nah itu bisa sakit, terkena ain. Ya. Jadi ain itu ada. Ya, di negeri kita tidak tertutup kemungkinan ada yang memiliki ain. Maka untuk kehati-hatian anak kita jangan kita pajang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau seandainya gambarnya yang nggak bernyawa, misalnya pajangan gitu Pak Ustadz, yang nggak bernyawa, misalnya tanaman, gambar buah gitu Pak Ustadz. Oh boleh. Itu boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh cuman 2. Yang haram cuman 2. Apa? Iya. Manusia dan hewan. Hewan dan manusia, cuma 2 itu. Hah? Foto. Ya foto manusia dan hewan.
foto pohon, foto mobil, foto motor, foto rumah, boleh. Foto pemandangan, ya. Kalau tuh ada orangnya kecil-kecil, nggak jelas, boleh. Dipajang kan? Ya kan kita nggak mau kamar kita nggak dimasuki malaikat rahmat. Ya, karena biasanya kalau malaikat nggak mau masuk, yang masuk siapa? Iya, jin, setan. Kita nggak mau kan? Maka mau di kamar, mau di dapur, ruang tamu, ruang tengah, nggak usah. Nggak usah, ganti aja dengan pemandangan. Kan lebih bagus. Gambar mobil, gambar motor, gambar jalanan, laut, gunung, lebih bagus. Maka ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis Nabi, inna asyaddal azabi yaumal qiyamah al-musawwirun, bahwa sedahsyat azab nanti pada hari kiamat adalah para pelukis. Para pelukis. Nanti orang-orang yang melukis itu akan ditampakkan hasil lukisannya. Manusia misalnya, buaya misalnya, singa misalnya, ular misalnya. Lalu Allah nyuruh pelukis ini untuk menghidupkan. Tentu dia nggak bisa. Tentu dia nggak bisa. Maka Allah yang menghidupkan harimau itu, singa itu, buaya itu, ular itu, atau orang itu. Lalu hidup, lalu menyiksa dia. Disiksa si pelukis itu oleh harimau, oleh singa, dan seterusnya. Mengerikan sekali. Nah, mendengar sabda Nabi ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, ada orang yang gemetar. Tabi'in tentunya ya. Ada orang yang gemetar, ketakutan. Ibnu Abbas tahu bahwa dia takut karena dia pelukis. Kata Ibnu Abbas, nggak usah takut. Teruskan melukis. Tapi, iya, hindari manusia dan hewan. Kan jauh lebih banyak yang boleh. Bisa gunung, bisa laut, jalanan, langit. Yang nggak boleh cuma manusia dan hewan doang. Iya, yang bernyawa. Tumbuhan boleh. Tumbuhan tidak dianggap bernyawa. Walaupun mungkin disebut makhluk hidup ya. Tapi boleh, karena tidak bernyawa. Bagaimana jin? Menggambar jin, boleh nggak? Katanya yang nggak boleh cuma manusia dan hewan. Gambar jin boleh nggak? Boleh aja kalau tahu. Emang tahu jin kayak apa? Ya, nggak ada yang tahu jin itu kayak apa kecuali para nabi, para rasul. Gambar begini, oh ini jin, nih. Ngarang. Ya, nggak ada yang tahu jin itu bentuknya seperti apa, nggak ada yang tahu. Dan jin sama dengan malaikat bisa merubah dirinya. Ya. Adapun kita manusia tidak bisa merubah diri kita. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, kita boleh nggak salat sunat wudhu tiap waktu salat? Gitu. Kan salat 5 kali sehari semalam. Setiap mau salat sunat kita salat wudhu terus gitu. Boleh nggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bukan setiap sholat sunat, setiap kali wudhu diteruskan dengan sholat sunat wudhu, gitu kan? Bolehkah? Boleh. Itu perbuatan siapa? Bilal. Dari perbuatan Bilal ini, Nabi menjanjikan, mengkhabarkan bahwa
Aku telah mendengar suara terompahmu, suara sendalmu, suara alas kakimu di surga. Maka sunnah bagi kita setiap kali selesai wudu diteruskan dengan sholat sunat wudu. Itu sunnah, bukan bid'ah. Yang bid'ah itu sholat nisfu Sa'ban, itu bid'ah. Sholat hari kelahiran, itu bid'ah. Sholat hajat, karena hadisnya dhaif, sholat hajat. Ya. Yang sunat, sholat istikharah. Ya, ketika ibu merasa tadi pagi berbuat dosa, ibu nyesel, lalu ibu mohon ampun kepada Allah. Sebelum mohon ampun, ibu sholat 2 rakaat dulu. Itu boleh. Ya. Sholat apa saja. Apa sholat tahiyatul masjid, apa sholat sunat wudu, gitu. Tapi sebelum mohon ampun kepada Allah, sholat 2 rakaat dulu, boleh. Jadi bukan kehususan. Ya. Intinya sebelum mohon ampun kepada Allah, sholat 2 rakaat dulu. Apa saja. Iya bisa seperti itu, tapi seandainya ibu niatnya sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunat wudu, atau sholat istikharah, atau sholat apapun, setelah itu mohon ampun kepada Allah, bahkan ketika sujud mohon ampun kepada Allah, itu boleh. Tidak bid'ah. Ada lagi? Sholat tasbih berselisih para ulama ya. Apakah sunnah atau bukan? Perselisihan terakhir adalah antara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin. Saya tidak bisa mentarjih mana di antara dua pendapat ulama itu. Intinya, dua ulama ahlus sunnah, dua ulama salaf berselisih. Apakah salat tasbih itu ada atau tidak? Ya, artinya dari hadisnya. Kalau hadisnya kan jelas ada ya. Nah, dari hadis itu sahih apa dhaif, itu berselisih. Mungkin masih banyak sholat-sholat sunat yang belum kita lakukan ya. Mungkin istikharah, mungkin sholat sunat wudu, mungkin qiyamul lail dan seterusnya. Nah, itu aja dulu. Wallahu a'lam. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Masalah ini, Ustaz, syukur. Kita kan kesehari-harian ini kita hamba itu kan harus bersyukur ya, Ustaz. Ya. Tapi keadaan itu kita nggak bisa pungkiri kayak gini misalnya, Ustaz. Contoh, kebutuhan kita 10 juta. Ternyata kita cuma mampu 5 juta. Nah itu kan manusiawinya kita suka mengeluh ya Ustaz. Jadi dalam mengeluh itu apakah kita itu termasuk orang yang kufur nikmat gitu Ustaz, tidak bersyukur gitu. Padahal kan manusiawinya, waduh ini, belum itu gitu Ustaz. Apakah itu kita termasuk orang yang tidak mensyukuri gitu Ustaz. Sementara kebutuhan itu kan kita nggak bisa memungkiri gitu Ustaz. Apakah termasuk orang yang nggak bersyukur gitu Ustaz? Boleh mengeluh, boleh. Tapi jangan mengeluh kepada manusia. Mengeluhlah kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu kebutuhanku 10 juta. Aku cuman dapat 5 juta, 6 juta. Tambahkanlah ya Allah. Allah itu semakin diminta, Allah itu semakin diminta, semakin senang.
bahwa Allah, bahkan Allah murka kepada orang yang nggak pernah minta. Maka dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, Allah senang. Berarti kita sikoh dengan Allah. Berarti kita percaya betul kepada Allah. Justru ketika kita minta-minta kepada manusia, Allah nggak suka. Seolah Allah mengatakan, kenapa nggak minta kepadaku? Kenapa engkau lebih sikoh, lebih percaya kepada manusia? Engkau nggak percaya sama aku? Aku maha kaya, aku maha pemberi. Engkau nggak percaya? Sampai minta-minta kepada manusia, minta kepadaku. Gitu. Nah, banyak dari kita lebih sikoh kepada manusia. Lebih percaya kepada tetangga, kepada orang tua, kepada bos, kepada suami. Lupa. Kalau Allah maha kaya, maha pengasih, maha pemberi, dan Allah kalau memberi itu, apa istilah kita? Jor-joran. Jor-joran. Ya. Dan minta kepada Allah semakin gede, semakin besar, semakin berharga, Allah semakin, kita minta gede banget nih kepada Allah, Allah semakin senang. Justru kalau kita minta yang kecil-kecil, Allah kurang suka. Ya, maka Allah senang sekali kalau kita minta kepada Allah apa? Milik Allah yang paling bagus, paling berharga. Apa? Surga Firdaus. Idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Enggak boleh, saya ahli maksiat ya Allah, ibadah saya dikit, sholat aja bolong-bolong. Apa iya saya boleh minta surga Firdaus? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Justru yang enggak boleh gimana? Ya Allah, 40 tahun lebih aku enggak pernah tertinggal sholat berjamaah. Ya Allah, setiap hari aku membaca Al-Quran minimal 5 juz. Mana surganya ya Allah? Allah enggak suka. Ya, Allah enggak suka seperti ini. Seolah mentang-mentang soleh, mentang-mentang baik, mentang-mentang ahli ibadah, lalu berhak dengan surga. Enggak. Enggak. Ya, bahkan Nabi, ya Nabi, apakah engkau masuk surga nanti karena amalmu? Nabi bilang, tidak. Itu pemberian Allah, anugerah Allah, bukan amal kita. Maka ketika ahli maksiat, ketika sholatnya masih bolong-bolong, minta surga Firdaus, bolehkah? Boleh. Tentu dengan memperbaiki diri. Jangan bolong-bolong lagi sholatnya. Jangan menampakkan aurat. Jangan berbuat maksiat. Gitu. Artinya, Allah kalau ngasih itu, kayak tadi, jor-joran. Ya. Ente nggak pantas surga Firdaus, ente pantasnya ini. Enggak. Terserah Allah. Bahkan ahli ibadah, tapi karena kesombongannya, dia menyombongkan ibadahnya, Allah nggak kasih. Yang ibadahnya tadi ya, sholat bolong-bolong, tapi dia merengek, meminta, memohon, Allah kasih. Terserah Allah. Jangan sekali-kali kita menyombongkan ibadah kita. Yang ada kita harus merengek. Maka ibu jangan putus asa. Suami saya kan cuman pegawai negeri, gaji terukur. Apa iya saya bisa haji? Apa iya saya bisa umroh? Allah nggak suka ini. Mintalah, engkau maha kaya ya Allah. Engkau punya 1000 jalan ya Allah. Takdirkan aku bisa naik haji. Takdirkan aku bisa umroh. Kecil bagi Allah. Yang penting keyakinan. Ya. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sekalian yang besar. Ya, makasih Ustaz.
Silakan. Misalnya kita berdoa begini Ustaz. Ya Allah, saya sudah mengurus orang yang Engkau titipkan, misalnya seperti itu Ustaz. Dan saya sudah berdoa kepadamu di hadapan Baitullah gitu kan misalnya. Terus meminta supaya doa kita dikabulkan. Boleh nggak kita menyebutkan itu Ustaz? Boleh. Yang 3 orang terjebak dalam goa itu. Mirip-mirip begitu kan? Boleh. Akhirnya kan merengek. Merengek ya. Tetap merengek berdoa. Jadi kalau tadi apa bedanya Ustaz sama tadi Ustaz sampaikan? Beda. Tadi kan nggak merengek. Mana surganya ya Allah? Gitu. Nggak merengek ya. Nggak merengek. Memastikan. Gitu. Kalau ini kan tetap merengek. Coba diingat-ingat, 3 orang yang terjebak di dalam gua, setelah menyebutkan kebaikannya, dia bilang apa? Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau. Tetap lau, seandainya. Kalau yang saya contohkan tadi, nggak pakai seandainya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan jamaah, nggak mungkin saya nggak dapat surga, nggak mungkin saya masuk neraka, haram. Haram, memastikan. Ya, maka yang ada adalah merengek, tetap merengek. Dan tadi seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka geserkanlah batu besar ini. Betul bergeser 3 kali. Akhirnya bisa keluar. Maka ketika kita beribadah, belum tentu 40 tahun ibadah kita diterima oleh Allah. Bisa diterima, bisa tidak. Kalau nggak diterima gimana? Maka jangan sombong dengan mengatakan, seandainya ibadahku Engkau terima ya Allah. Seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Maka lunaskanlah hutang-hutangku, misalnya. Lariskanlah daganganku, misalnya. Ya. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Apakah tidak berdosa jika kita tidak ikut sholat jenazah? Mohon penjelasan. Ya memang tidak berdosa kalau sudah ada yang menyolati. Kan sholat jenazah bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Maka jika sudah ada yang menyolati, kita tidak ikut menyolati, tidak berdosa. Ya. Yang salah adalah orang yang punya hutang jangan disolati. Ini salah. Kenapa? Karena Nabi nyuruh, solati oleh kalian, aku nggak mau. Beliau tidak mau menyolati orang yang punya hutang adalah agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Supaya jangan sampai ketika kita mati meninggalkan hutang. Artinya jangan mudah-mudah kita berhutang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya tabungan haji di bank konvensional atau koperasi? Maksudnya ngambil uangnya dari koperasi, dari bank konvensional untuk disetorkan ke depak, gitu ya. Yang banyak terjadi seperti itu ya. Kan ada bunganya. Ada bunganya, ya kan? Kita pinjam 25 juta supaya disetorkan ke depak, nama kita masuk. Kita bayarnya ke bank 25 apa lebih? Lebih, apa namanya? Riba kan? Riba haram. Gitu ya. Adapun kita menabung supaya kita bisa pergi haji, ini takalluf. Ya, kalau menabung kan berarti nggak mampu. Ya, disinilah rahasia. Kenapa hari ini kaum muslimin Indonesia dan hampir di Malaysia, di Mesir dan seterusnya punya uang tapi belum juga bisa berangkat. Nunggu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Karena apa? Karena tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak mengamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi?
Jangan takalluf. Kalau memang belum bisa berangkat, ya jangan berangkat. Nggak boleh kan? Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu, silahkan berangkat haji. Yang tidak mampu, jangan. Yang mampu adalah, nih, saya punya 70 juta. Berarti mampu. Ini pakai minjem-minjem kan berarti nggak mampu. Bolehkah? Jangan. Jangan. Nah, coba kalau kaum muslimin faham ini semua, barangkali nggak ngantri. Kalau toh ngantri mungkin setahun 2 tahun. Sekarang sampai 20 tahun, ada yang 25 tahun, 30 tahun, karena mampu nggak ngemampu pada setor nama. Ya. Kita bayar 50% di muka. Iya. Iya, seperti tadi. Nggak boleh. Karena nggak mungkin bank-bank dan koperasi itu nggak nyari untung, kan? Jadi kaidah riba ini antum harus tahu apa? Ketika meminjam, kok mengembalikannya lebih? Dan itu dengan perjanjian di awal. Itu riba. Ya. Mengambil keuntungan dari sebuah piutang. Itu riba. Oleh karena itu ketika kita menghutangi, ketika kita punya piutang, maka hanya satu tujuannya. Apa? Menolong. Tidak boleh ada niat lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustadz, kalau haji furoda gimana Ustadz? Katanya kan itu kan tidak ada kepastian waktu berangkat, sementara jamaah yang mau melaksanakan haji furoda itu sudah membayar di awal, di muka Ustadz. Sementara kepastian waktu berangkatnya itu kan nggak ada yang pernah tahu gitu Ustadz. Itu apakah mengandung goror yang haram atau gimana Ustadz? Bisa berangkat, bisa tidak? Iya. Ya goror. Goror. Kecuali sekedar waktu ya. Ya seperti kita sudah membayar ke depan, tapi berangkatnya 2027 apa 2028, belum ada kepastian, insya Allah itu boleh. Kalau bisa berangkat, bisa tidak, ya goror lah. Kalau goror ya kita tahu goror hukumnya apa. Ya. Kecuali pasti pasti berangkat, cuman tidak ketahuan apakah tahun ini, apa tahun depan, pokoknya pasti berangkat. Nah itu tidak goror. Gitu. Ya sama seperti kita ngasih uang 1 juta, beli lemari, dibikin oleh tukang kayu, panjang sekian, lebar sekian, warna ini, kan bisa nanti seminggu lagi, bisa mungkin 10 hari lagi. Apakah ini boleh? Boleh. Boleh. Karena pasti jadi lemarinya. Hanya tidak tahu pasti apa seminggu, apa 2 minggu, apa 10 hari. Ini boleh. Yang tidak boleh, bisa berangkat, bisa tidak. Dari uang 1 juta itu, kita serahkan, kita bisa dapat rambutan 2 ton, bisa cuma setengah ton, bisa cuma 10 kilo. Boleh nggak? Nggak boleh, ini goror. Jangan. Arisan aja, arisan. Ya. Jangan pakai haji-hajian. Ya. Artinya, kalau arisan kan berarti nggak mampu. Iya kan, biasanya ya. Karena dibantu oleh yang lain jadi mampu. Jangan. Arisan haji, arisan kurban. Jadi tahun ini yang kurban dari Kencelengan itu terkumpul 3 juta, si A kurban. Tahun depan si B, Kencelengan lagi 3 juta. Jangan. Berarti kan nggak mampu. Ketika tidak mampu, nggak usah kurban. Ketika tidak mampu, nggak usah pergi haji. Ya, Allah tidak suka orang-orang yang memaksakan diri. Apa istilahnya? Takalluf.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.